Halo anak-anak, selamat pagi. Sehat selalu ya nak ya. Kita tetap semangat. Yuk kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Buka halaman 9 pada buku tematik kalian. Nah, sistem pencernaan makanan berfungsi untuk memasukkan bahan makanan ke dalam tubuh. Bahan makanan dibutuhkan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi. Nah, contoh zat-zat gizi tersebut apa ya Bu Guru? Yaitu protein, lemak, garam, mineral, vitamin, dan air. Ya. Bahan makanan dicerna di dalam saluran pencernaan dan akan dibuang dalam bentuk feses. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada gambar. Ibu sudah coba gambar. Ya. Urutan proses pencernaan manusia adalah dari mulut, lalu menuju ke rongkongan atau esofagus, lalu ke lambung, menuju usus halus, ya. Oke. Lalu usus besar atau kolon, setelah itu rektum dan anus. Nah, Ibu coba satu persatu untuk menjelaskan pada sistem pencernaan manusia. Mulut. Apa itu ya mulut ya? Mulut. Coba lihat. Bisa yang ada di buku kalian bisa baca sendiri ya, tetapi Ibu akan ada tambahan penjelasan. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah. Oke. Terdapat lidah. Nah, Bu, apakah hanya lidah yang ada di dalam rongga mulut? Tentu tidak, Nak. Nah, jadi yang ada pada rongga mulut ada lidah. Ini rongga mulut ya, Nak ya. Ini rongga mulut ini, di dalam rongga mulut ini ada lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim ptyalin. Enzim ptyalin adalah apa ya, Bu? Nah, berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Nah, pada proses pencernaan yang melibatkan enzim disebut pencernaan kimiawi. Oke, kita kembali lagi kepada sistem pencernaan manusia. Masih pada ke mulut ya, Nah ya. Oke. Mulut. Pada mulut, di dalam mulut juga ada gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis. Oke. Nah, kita ke kerongkongan atau esofagus. Ya, apa sih itu, Bu? Saluran penghubung antara mulut dan lambung. Ya, saluran penghubung antara mulut dan lambung.
Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerak mendorong makanan menuju lambung. Oke, gerak mendorong makanan menuju lambung. Yuk, kembali lagi kita ke atas ya. Lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Enzim apa ya, Bu? Pepsin dan renin serta asam lambung. Nah, enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Sedangkan asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Jadi pada lambung ini, Nak, pada lambung dibagi menjadi dua. Ya. Yang dimaksud dengan dibagi menjadi dua adalah pencernaan kimiawi enzim pepsin yang tadi di dalam lambung makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung serta pencernaan kimiawi. Ya, jadi pada lambung ini ada dua bagian yang bisa memecah yang gunanya berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton dan membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Oke. Nah, asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali hingga bertekstur cair atau menyerupai pasta yang lembut. Ya. Asam lambung itu berfungsi untuk tadi yang Ibu bilang, membunuh kuman dan mengasamkan makanan atau minuman yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Oke. Setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak menuju usus halus. Nih. Ya, lambung. Oke. Makanya dianjurkan ketika makan menghaluskan makanan, kan di dalam yang tadi kita kembali ke mulut ya, ya. Ketika mengunyah makanan, nah air liur itu akan memproduksi membantu makanan mengunyah, mengolah karbohidrat menjadi glukosa dan energi. Oke. Tadi dari lambung kita menuju ke usus halus. Usus halus terjadi pada proses Usus halus terjadi pada proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Nah, pada usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas dan dinding usus. Contohnya apa ya, Bu? Enzim yang ada pada pankreas tersebut adalah sukrase, lipase, dan maltase. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa.
mengubah sukrosa menjadi glukosa. Lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Oke ya. Nah, pada usus halus ini, makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah, sementara sisa-sisa makanan tidak dicerna atau diserap ke bawah ke dalam usus besar. Ya. Jadi ini adalah usus halus. Oke. Nah, di sini bakteri di usus kecil juga memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Nah, enzim itu bertugas untuk apa? Memecah protein, lemak, karbohidrat yang ada di makanan ini, usus halus. Oke, ya. Lalu Bu, yang tadi yang sisa-sisa makanan yang tidak dicerna atau diserap dibawa ke usus besar. Ya, jadi makanya kita makan makanan harus yang mengandung tadi apa? Mengandung protein. Lalu apa lagi? Vitamin, air, garam, mineral, ada gizi yang baik, makanan yang seimbang. Jadi kalau kita makan, nah yang di dinding usus kecil itu menyerap air, nutrisi makanan atau sari-sarinya itu tidak dibawa, tidak ke usus besar, Nak. Ya, ini nggak dicerna, tidak dibawa ke usus besar. Nih, tadi yang usus besar yang kita nanti, ya. Berikutnya habis dari sini kita bangkah ke usus besar. Jadi yang air tadi tuh ya ada pada usus halus. Coba kebayang kalau kita makan mie setiap hari yang nggak sehat, itu sari-sarinya, airnya menyerap tuh. Ada di mana? Ada di usus halus. Dia tidak ke usus besar. Paham ya? Nah, lalu pada usus halus ini, kita ke usus besar atau kolon. Ya, usus besar atau kolon. Oke. Ini adalah sisa pencernaan ampas yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan mengalami pembusukan oleh bakteri. Di usus besar terjadi penyerapan air dan sisa-sisa makanan. Ya, jadi tugas utama usus besar adalah menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sisa makanan sehingga akan menjadi lebih padat, ya, membentuk tinja atau kotoran. Tinja kemudian disimpan ke dalam rektum di sini. Ya, tinja kemudian disimpan ke rektum hingga didorong bersamaan dengan racun limbah dan cairan yang berlebih di dalam tubuh anus. Ya, di dalam tubuh nih, ini anus. Oke. Nah, rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum nih, kotoran di sini. Tidak di sini.
Jika kotoran masuk ke dalam rektum, maka ada keinginan kita untuk membuang air besar atau kotoran itu akan keluar melalui anus. Ya. Maka kalau seandainya pada pencernaan manusia, Bu, saya suka sembelit atau sakit perut, tapi tidak mau BAB, tidak mau buang air besar. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan tadi ya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung makanan seimbang, makanan sehat. Lalu dikunyah, ketika kalian makan dikunyah 8-12 kali. Setelah itu kalian juga harus minum air putih yang cukup. Minum air putih 8 gelas per hari. Ya. Makan konsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah-buahan. Jangan lupa juga nak untuk olahraga dan tidur yang cukup. Oke. Semoga kalian dapat mengerti, memahami yang Ibu jelaskan. Jangan lupa untuk kalian catat penjelasan dari Ibu Guru. Terima kasih.